Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar geografi, yaitu mengenai pembangunan wilayah Indonesia. Pembangunan memiliki arti yaitu upaya sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Yang perlu kita perhatikan dalam pembangunan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, kemudian pemeliharaan daya dukung lingkungan, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pengembangan industri, dan mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industri. Terus bagaimana sih pembangunan yang ideal itu? Pembangunan wilayah yang ideal dapat kita lihat dari keseimbangan dan meratanya pembangunan, baik untuk wilayah pusat maupun daerah di Indonesia, sehingga dalam pembangunan itu tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan berbasis wilayah. Berbagai konsep pembangunan berbasis wilayah telah berkembang dan diterapkan di Indonesia. Konsep-konsep tersebut diantaranya konsep yang pertama yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Dengan pendekatannya yaitu pertama sumber daya. Maksud sumber daya di sini adalah sumber daya alam yang tersedia di daerah yang akan dibangun, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kedua ada komoditas unggulan, yaitu hasil dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan dan juga pembangunan. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu efektif tidaknya sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut untuk dijadikan sebagai pendukung pembangunan. Dan yang terakhir ada pelaku pembangunan, yaitu manusia yang merencanakan pembangunan itu sendiri. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Konsep ini membagi wilayah menjadi tiga, yaitu yang pertama pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Biasanya, pusat pertumbuhan bisa dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu negara. Yang kedua yaitu integrasi fungsional, yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja dari berbagai pusat pertumbuhan karena adanya konsep yang komplementer. Artinya, wilayah tersebut mempunyai kesamaan, misalnya sumber daya alam, keadaan penduduk, dan lingkungan. Dan yang ketiga atau terakhir ada desentralisasi. Konsep ini merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan pada penerapan konsep pusat pertumbuhan. Konsep pengembangan selanjutnya yaitu konsep pengembangan wilayah terpadu. Merupakan pengembangan suatu wilayah secara terpadu dengan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang. Maksudnya di sini adalah ruang tersebut atau wilayah tersebut mempunyai kesamaan dengan daerah yang lain sehingga harus dilakukan pembangunan. Pemerintah Indonesia menetapkan 5 indikator sebagai dasar penentuan daerah tertinggal, yaitu perekonomian masyarakat biasanya dipengaruhi oleh sumber daya alam. Beberapa daerah yang tertinggal tidak memiliki sumber daya alam yang memadai sehingga sulit berkembang. Ada daerah yang memiliki sumber daya alam besar, tapi lingkungan di sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi dan tidak dapat dieksploitasi. Indikator selanjutnya yaitu sumber daya manusia, biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu kemampuan finansial, biasanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang tidak tepat, adanya ketertinggalan suatu daerah. Yang keempat yaitu aksesibilitas, biasanya disebabkan oleh faktor keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Dan yang kelima ada karakteristik geografi, yaitu kondisi geografis yang sulit dijangkau pusat. Pada umumnya daerah tertinggal sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman sehingga sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan media komunikasi.
Yang terakhir ada konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku ekonomi atau jaringan kerja produksi pada suatu wilayah yang dikembangkan. Pada umumnya, motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan klaster adalah sektor industri. Tujuan dari pengembangan wilayah berbasis klaster sebagai berikut, yaitu memperoleh pemampatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat, mengembangkan pasar dan jaringan kerja internasional, mengembangkan infrastruktur pendukung, membangun budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama dengan biaya transaksi yang rendah, tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya, dan berkembangnya mitra dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus-menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan di masa depan. Seperti yang terdapat pada gambar, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi proses produksi untuk menghemat sumber daya dan energi. Keberlanjutan sosial yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Dan lingkungan yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Sedangkan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri yaitu mengurangi kemiskinan, ketahanan pangan nasional, kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, pemerataan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar untuk semua orang, mencapai kesetaraan gender, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik, menjamin akses terhadap sumber energi, mengembangkan ekonomi dan lapangan kerja produktif, membangun infrastruktur yang berkualitas, mengurangi ketidaksetaraan di dalam negara maupun internasional, membangun kota-kota dan pemukiman yang aman, berkualitas dan berkelanjutan, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi, mengurangi perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk membangun yang berkelanjutan, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, meningkatkan perdamaian, dan memperkuat implementasi dan meningkatkan kemitraan global. Menurut kalian, apakah pembangunan di Indonesia sudah sesuai dengan tujuannya?